persoalan Formula E, sebenarnya kan penyelenggaraan ini tidak ansih bicara soal perputaran uang yang ada pada saat penyelenggaraan misalnya. Tetapi memang aspek pariwisata harus diperhitungkan. Betul. Ya mungkin orang melihat bahwa penyelenggaranya ini adalah Gubernur DKI yang namanya seorang Anies Baswedan. Betul. Kemudian sedang digadang-gadang hasil survei pun menunjukkan bahwa dia termasuk 3 besar calon presiden. Apa mungkin itu, Pak? Ya, sangat relevan. Ya. Bukan hanya mungkin, relevansinya memang ke sana gitu. Jadi ada kekhawatiran bahwa setelah Anies memenangkan Pilkada DKI, maka kan sebelumnya Pak Jokowi jadi presiden setelah jadi Gubernur DKI. Oh ya, ya. Padahal ada syarat-syarat utama yang Anies tidak miliki. Satu, dia tidak punya duit. Ya. Kedua, dia tidak punya partai. Yang dia miliki cuma ketiga, prestasi. Kan prestasi nggak cukup. Jadi itu memang dikhawatirkan sekali. Gitu. Padahal kalau kita berada dalam ruang demokrasi, ya kita lepaskan saja semua orang untuk maju. Toh yang harus kita perjuangkan adalah semua orang punya kesempatan. Kan itu yang harus kita perjuangkan. Bukan siapa yang kita halangi, siapa yang kita dorong. Tapi selain 3 syarat tadi, saya kira faktor leadership juga ikut menentukan ya. Ya, makanya itu saya katakan prestasinya dia memang luar biasa. Dan masih sekitar Formula E ini ya, bahwa yang berkembang, ya kita tidak bilang sebagian besar masyarakat lah. Jadi sebagian masyarakat itu masih berkembang seolah-olah bahwa penyelenggaraan Formula E ini itu penuh dengan korupsi dan segala macam. Ya kan? Nah ini tanggapannya Pak Ges gimana nih? Isu itu udah 7 bulan lalu ya. Yang sampai hari ini cuma jadi wacana. Ya. Ya kan? Tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Jadi apa saja mereka melakukan membangun isu agar itu menjadi sebuah stigma terhadap Anies. Yang semakin diperlakukan seperti itu, semakin menjadi panggung. Saya ingin memberi contoh satu hal. Ketika Anies dipanggil ke KPK, saya kira baru satu-satunya dia, seorang pejabat yang menjadikan pemanggilan di KPK itu menjadi panggung. Biasanya setiap orang dipanggil ke KPK, pulang masuk ke mobil, buru-buru tidak mau diwawancara atau lari lewat belakang. Anies datang ke KPK, wartawan tidak mencari dia. Disediakan mic, disediakan speaker, keluar dia dari pemeriksaan KPK, dia bicara di depan wartawan. Narasinya sangat positif. Artinya dia tidak lari. Dan dia bertanggung jawab penuh, dia bicara secara clear. Nah, kalau itu masih terus-terus digaungkan, tanpa ada bukti, lama-lama masyarakat yang baca juga cuma berkata, bohong aja lu gitu. Kan seperti itu. Yang kedua, ada narasi lain yang selalu dikaitkan kepada Anies selain Formula E tentang rumah DP 0 rupiah. Ya. Dan itu terjadi terlaksana bahwa targetnya 200.000 sekian, kan itu targetnya ada macam-macam, ada target Pemprov, ada target swasta, ada target BUMN, dibelah-belah gitu. Nah, yang Pemprov lakukan di Pondok Kelapa itu udah dua tower yang sedang dibangun lagi, ada 2 tower lagi terlaksana. Tetapi ketika dalam pelaksanaan kan ada COVID. Itu mengalami refocusing anggaran itu Jakarta itu dari 87 triliun hingga menjadi cuma 53. Jadi semuanya itu di refocusing. Tapi kan orang tidak mau tahu. Terus ada lagi. Karena di masyarakat kita kalau keberhasilan itu bukan berita. Bukan berita. Tetapi kegagalan itu itu yang menarik untuk menjadi berita kan gitu. Iya. Dan ini teman-teman, ini saya ingin cerita bagaimana Bang Julpan mengajarkan saya. Jadi dalam teori propaganda, angka yang banyak itu, Anda kasih koma di tengahnya, maka angka itu akan hancur. Itu teorinya Bang Julpan kepada saya waktu itu. Gitu. Terus pesan kalimat dikasih kata atau dikasih dan, itu pesannya menjadi beda. Yang saya lakukan berdasarkan
Ya, itu saya menambahkan aja. Mengapa saya menjawab setiap isu terhadap Anies itu bukan dengan cara klarifikasi yang normatif. Karena berita negatif dibaca oleh tanda kutip 100 orang kurang lebih. Klarifikasinya biasanya hanya dibaca tidak lebih dari 30% dari yang 100. Ya. Oleh karena itu klarifikasi saya selalu tone-nya negatif. Apa tone-nya negatif? Menyerang balik dengan data. Agar klarifikasinya dibaca orang. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kontra propagandis. Ya. Propaganda. Berdasarkan teori yang saya dapat dari Bang Julvan dulu. Sekarang ini setelah penyelenggaraan Formula E, tentu sirkuit ini kan kita harapkan terus punya kegiatan-kegiatan event ya, supaya tidak mubazir. Betul. Dan begitu juga kalau di luar negeri itu kan selalu ada macam-macam saja kompetisi yang mereka lakukan. Nah, kita ada rencana apa ini dengan banyak sekali itu rencananya, Bang. Ya. Akan ada, saya belum tahu akan seperti apa rencananya. Kira-kira Banyak sekali. Ya ada rencana sebagian ya yang rutin, akan kemungkinan menjadi adik-adik kita untuk balapan go-kart di situ. Menjadi tempat konser, menjadi tempat pameran mobil-mobil tua, mobil-mobil antik maksudnya, macam-macam. Jadi banyak hal akan dilakukan di sana, dan kalau tidak salah Jakpro Sportainment namanya sedang mengkaji dengan Ancol tentunya untuk membuat PKS, perjanjian kerjasama terkait dengan penggunaan sirkuit. Istilahnya PKS ya? Perjanjian kerjasama. Bukan Partai Keadilan Sejahtera. Bukan. Ya. Tapi saya belum tahu realnya sudah sejauh mana, saya belum tahu. Tapi yang saya dengar adalah seperti itu. Karena dari Pak Gub sendiri menyatakan bahwa itu harus bermanfaat. Ya.